Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang pada teman-teman kelas metodologi semester 5. Hari ini sebenarnya hari materi terakhir ya, penyampaian materi terakhir tentang pada mata kuliah varietas dan perubahan iklim. Pada pembahasan kali ini kita akan menggali tentang mitigasi ya. Mitigasi itu suatu tindakan atau suatu proses kegiatan untuk meminimalisir dampak dari sebuah fenomena. Dalam artian di sini kita mengkaitkannya dengan isu perubahan iklim. Jadi mitigasi perubahan iklim adalah suatu rangkaian atau suatu proses kegiatan di mana untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim tersebut. Oke, saya ambil materi ini sebagian besar dari sebuah paper ya berjudul Strategy for Mitigation of Climate Change Review. Jadi di sini paper ini berisi tentang metode-metode teknologi-teknologi yang digunakan untuk ya meminimalisir intensitas ya konsentrasi karbon dioksida atau CO2 atau gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Karena persepsi kita bahwa CO2 adalah penyebab utama atau gas-gas rumah kaca sebagai penyebab utama adanya pemanasan global sehingga mempercepat trigger dari perubahan iklim itu terjadi. Ya, status dari kondisi perubahan iklim ya pada tahun 2018 bahwa konsentrasi CO2 itu mencapai 55,3 gigaton ya, di mana porsinya 37,5 gigaton berasal dari bahan bakar fosil, sedangkan bahan fosil dan sisanya mungkin berasal dari aktivitas alami ya, seperti letusan gunung berapi atau mungkin proses respirasi kan, hidup seperti itu. Ya, dan dampak dari kenaikan CO2 ini kan mempengaruhi suhu ya, mempengaruhi suhu dan dipercaya menyebabkan kejadian-kejadian cuaca ekstrim atau bencana hidrometeorologi yang kita kenal saat ini. Seperti kebakaran, kekeringan, suhu ekstrim, badai, tanah longsor, dan banjir. Dan yang dominan adalah bencana hidrometeorologi yang dominan adalah banjir dan badai. Ya. Meskipun suhu ekstrim juga sudah cukup tinggi porsinya, yaitu 9,1%. Ya. Dan itu pun berdampak pada kehidupan kita ya, pada mungkin bahkan bisa menyebabkan kematian ya, suhu terlalu panas atau terlalu dingin itu bisa menyebabkan atau kerentanan kematian bagi mungkin usia-usia yang lanjut usia seperti itu, atau mungkin ada penyakit bawaan seperti itu. Sedangkan untuk banjir dan badai memang ini dampaknya ke semua umur ya, karena dia bisa menyebabkan kematian. Banjir itu bisa menyebabkan beberapa fasilitas mati, akses tertutup seperti itu. Jadi dampak dari CO2 pun sudah mulai terasa dari persentase kejadian bencana hidrometeorologi. Ya, apa sih yang setelah kita tahu tentang adanya fenomena ini, apa yang telah dunia lakukan, apa yang telah PBB lakukan ya. Nah, ini diawali dengan tahun 1988 PBB menginisiasi ya, United Nations menginisiasi untuk memanggil negara-negara dalam konferensi pertama IPCC menyampaikan tentang isu besar ini ya, tentang perubahan iklim. Lalu tahun 92 ya, di mana ini COP pertama yang diselenggarakan oleh UNFCCC kemudian diadopsi atau dijalankan tahun 1944. Lalu tahun 97 ini yang sering terkenal atau sering didengar namanya Protokol Kyoto ya. Ini protokol Kyoto merupakan hasil dari COP ya. COP itu Conference of Party. Jadi sebuah pertemuan dari beberapa negara ya. Tentu kondisi negara-negara ini berbeda ya, ada negara miskin, ada negara yang berkembang atau negara yang maju.
Di mana di COP3 ini yaitu tujuannya adalah mengurangi emisi selama 5 tahun pada negara-negara berkembang dengan mekanisme dua, yaitu clean development atau joint implementation. Di mana clean development, negara-negara kaya harus menginvestkan uangnya ya dalam untuk mungkin peningkatan teknologi agar lebih sustainable, lebih memperhatikan lingkungan ya. Mungkin dahulu negara-negara yang belum berkembang menggunakan teknologi-teknologi yang akhirnya berdampak meningkatkan CO2 di atmosfer. Tapi dengan kemajuan teknologi mungkin bisa meminimalisir dampak dari emisi dari CO2 tersebut. Ini salah satu programnya ya, itu pertama clean development mechanism. Ini kurang di clean development mechanism. Sedangkan joint implementation mechanism itu kalau clean tadi sebelum clean development mechanism itu antara negara maju dan negara berkembang atau negara miskin, sedangkan joint implementation itu sama negara maju, di mana negara maju satunya sudah bisa mengimplementasikan gimana green industri kemudian diimplementasikan di negara maju lainnya, seperti itu. Lalu tahun 2012 kita mengenal dengan COP di Doha, di mana dia mengamandemen protokol Kyoto dengan kalau di Kyoto amandemennya harus sekian, maka di Doha sebenarnya diturunkan menjadi 18% dari rata-rata emisi sebelum era tahun 1990, seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa tidak semua negara akhirnya meratifikasi problemnya. Ya, setiap negara pengen maju, pengen industrinya kuat, tapi di sisi lain juga ada dampak di situ, di mana industri yang kuat akan otomatis akan meningkatkan kenaikan CO2. Tapi di sisi lain semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang sama-sama mempertahankan ya kepentingan negaranya ya, di mana negara maju juga tetap ingin memproduksi, negara berkembang juga ingin memproduksi, seperti itu. Jadi bahan menarik adalah diskusinya bagaimana dengan hasil COP yang 26 yang mungkin beberapa minggu lalu diberitakan ya Presiden Joko Widodo di COP 26 ya menyatakan beberapa statement. Kira-kira hasil COP 26 itu apa ya? Silahkan teman-teman cari tahu di web ya, banyak sekali sekarang sudah ada ulasan-ulasannya tentang hasil dari COP 26 ini, tentang kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim itu apa gitu. Silahkan kirim jawabannya di kolom komentar di @link. Selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari strategi atau mitigasi perubahan iklim. Ya, pada pembahasan strategi mitigasi perubahan iklim ini adalah langkah-langkah ya, atau cara-cara untuk meminimalisir dari konsentrasi CO2 di atmosfer, karena itulah yang jadi persepsi kita sekarang bahwa CO2 lah penyebab utama atau gas-gas rumah kaca penyebab utama tentang adanya pemanasan global, ini men-trigger adanya proses perubahan iklim yang semakin cepat ya jadinya. Yang pertama adalah pemanfaatan energi terbarukan ya. Ini tentu pasti akan memberikan pengurangan yang sangat drastis, karena sebagai salah satu penyumbang terbesar ya emisi gas rumah kaca yaitu adalah aktivitas pembangkit listrik listrik ya. Dulu ya di waktu saya kecil itu pemanfaatan pembangkit listrik, seingat saya yang dikenal itu PLTA ya, di mana-mana dibangun pada era Presiden Soeharto, dibangun pembangkit listrik tenaga air ya. Sampai saat peresmian, siswa-siswa SD itu harus mendatangi peresmian tersebut, dan itu ramai sekali ya. Waktu itu saya ingat pada waktu saat peresmian di salah satu bendungan di wilayah saya, yaitu diwajibkan anak-anak SD itu mendatangi acara peresmian tersebut gitu. Jadi itu cukup terngiang atau membekas di saya waktu itu. Memang orientasi dari pada saat Orde Baru masih
mendiversifikasi ya pembangkit listrik, ya tidak hanya menggunakan mungkin air, ya angin, ya atau menggunakan diesel, tapi semakin ke sini ya Indonesia utamanya itu lebih cenderung menggunakan bahan bakar yang tidak terbarukan ya, terutama batu bara. Penggunaan batu bara cukup masif semakin ke sini ya. Otomatis bahwa itu akan semakin meningkatkan emisi CO2 ke atmosfer ya. Ya, ini data terbaru 2018 bahwa 26,2% dari produksi listrik global itu berasal dari energi terbarukan, baru 26,2%. Jadi belum mendominasi. Bagi untuk case yang tertentu, negara tertentu, khususnya Indonesia yang belum saya terlihat tentang masifnya penggunaan energi terbarukan seperti itu. Ini adalah data tentang negara-negara yang telah melakukan pengembangan energi terbarukan. Ternyata secara mengejutkan bahwa Cina lah yang cukup signifikan penggunaan energi terbarukan. Kenapa? Menurut saya bahwa Cina tidak sekedar hanya untuk lingkungan, tapi memang dengan adanya energi terbarukan itu kita bisa melepaskan diri kita atau negara kita itu dari ketergantungan negara lain. Jadi Cina benar-benar sudah settle dengan energi terbarukan itu karena memang sebagai negara besar ya, jika terjadi krisis energi akan menjadi masalah seperti itu. Makanya Cina sudah mencoba memberikan skema menghasilkan energi terbarukan dengan masif pada tahun 2020 ini ya. US saja hanya 292 seperti itu. Ya, ini untuk kondisi Indonesia ya, teman-teman. Bahwa kalau dilihat, kalau yang di atas itu adalah kebanyakan adalah energi-energi terbarukan yang mempunyai kemampuan di Indonesia ya. Salah satunya geothermal, natural gas, ya, atau ya bioenergi ya. Ini adalah energi-energi yang terbarukan, di mana dia tidak memiliki dampak bahwa outputnya lebih clean, lebih bersih dibanding penggunaan mungkin batu bara, penggunaan tentang diesel seperti itu. Dan di bawah kalau teman-teman perhatikan ya, perubahan yang terjadi di Indonesia dari 2000, 2014 dan mungkin proyek tahun 2030, perubahannya hanya komposisi pada energi-energi yang tidak terbarukan ya. Yang sebelumnya oil ya 42% dominan ya tahun 2014, yang ternyata yang dominan batu bara gitu ya, sama aja. Seharusnya kebijakan kita cenderung bahwa untuk batu bara ini juga dikurangi ya. Kita harus meningkatkan pemanfaatan kita sebagai negara tropis ya, di mana sinar matahari intensitas cukup tinggi dan mungkin beberapa wilayah dengan angin, dan satu lagi potensi penggunaan gelombang laut ya. Negara kita sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan, tentunya itu sebagai potensi kuat untuk membuat sebuah lompatan penggunaan energi yang sebelumnya masih menggunakan bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Tapi itu belum terlihat sampai sekarang. Makanya pada proyeksi tahun 2030 ya perubahannya hanya komposisi saja. Komposisi yang sebelumnya lebih banyak menggunakan energi dari BBM, kemudian beralih menjadi batu bara seperti itu. Lalu teknologi-teknologi apa sih yang coba dikembangkan untuk kita bisa mendapatkan energi tersebut dari bahan bakar fosil, tapi kita juga bisa meminimalisir dari emisi CO2 ke atmosfer ya. Salah satu teknologi namanya carbon capture, storage, and utilization. Ya, jadi kalau lihat gambarnya teman-teman di sini adalah sebuah pabrik atau pembangkit listrik ya, di mana dia dari
minyak atau BBM, kemudian dia mengeluarkan output berupa CO2 ya, emisikan CO2 tersebut, tapi CO2 itu tidak dilepaskan ke dalam atmosfer, tapi dia coba memindahkan ke dalam beberapa jaringan seperti di dalam bumi ya, di dalam kerak bumi seperti salt caverns, salin aquifer, lapisan salin aquifer, atau mungkin di wilayah terdapatnya batu bara seperti itu. CO2 itu CO2-nya diemisikan ke dalam tanah. Tapi hal yang perlu dikritisi bahwa dampaknya kita belum tahu ya. Kalau misalnya CO2 kita trap, kita terus menerus ke dalam lapisan kerak bumi, apa dampaknya? Itu yang menjadi harus menjadi kehati-hatian, jangan sampai malahan jadi lebih masif kerusakan yang terjadi jika CO2 itu dimasukkan ke dalam lapisan di dalam bumi. Yang kedua adalah ini yang cukup aman dan mungkin sudah beberapa rumah menerapkannya, yaitu full switch and efficiency gains, di mana di sini dia menerapkan dua sumber energi, sama dengan sumber energi terbarukan, satu dengan sumber mungkin biasanya dari PLN. Pemanfaatan ini juga bisa lebih efisien ya, di mana saat nanti mungkin kita sudah bisa mencukupi energi kita dari sinar matahari, ya, kita pun bisa memberikan kelebihan listrik kita ke dalam jaringan umum seperti itu, dan kita biasanya dapat potongan harga dari situ dari PLN. Cuma kelemahan dari sistem ini bahwa ini di Indonesia cukup mahal ya, padahal itu potensial ya, di mana Indonesia merupakan negara tropis, intensitas mataharinya cukup stabil dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, tapi ya itu belum ada dukungan support yang terlihat dari pemerintah untuk menerapkan sistem ini. Mungkin dari harga-harga komponen ini yang dimurahkan atau pajaknya dinolkan, agar apa? Agar masyarakat itu tergerak untuk memanfaatkan metode ini, karena ini juga akan membantu sistem energi di Indonesia, di mana mungkin Indonesia kadang masih belum jelas tentang neraca energinya. Kita bisa terbantu dengan meningkatkan kemampuan masing-masing individu untuk memenuhi kebutuhan energinya seperti itu. Lalu teknologi kedua yang digunakan adalah negative emission teknologi, ya, di mana di sini biasanya dikenal dengan bioenergi, lalu afforestation dan reforestation. Bioenergi ini adalah memanfaatkan ya mungkin limbah-limbah atau bukan limbah ya, limbah-limbah dari dari tumbuhan makhluk hidup ya, untuk peningkatan pemenuhan energi, seperti mungkin teman-teman pernah mendengar penggunaan kotoran sapi untuk bisa menghasilkan listrik seperti itu. Itu bagian dari negative emission teknologi. Jadi kita bisa menekan pengurangan CO2, tapi di sisi lain dengan adanya penggunaan itu ya, bahwa ya aktivitas amoniak, NH4 ya, dan gas-gas rumah kaca lain bisa meningkat. Itu yang jadi side effect-nya si bioenergi. Lalu yang kedua adalah afforestasi dan reforestasi, yaitu pengembalian yang dulunya lahan hutan kemudian dirubah jadi lahan pertanian atau pemukiman, jadi dikembalikan lagi menjadi lahan hutan. Ini menjadi penting karena itu meningkatkan kemampuan daya serap lingkungan terhadap CO2 tersebut pada proses fotosintesis seperti itu. Selanjutnya adalah ocean fertilization ya, di mana kita ketahui ya kemampuan dari CO2 untuk menyerap dari CO2 dari atmosfer dengan bantuan mikrobiologi ya, itu plankton dan lain-lain. Tapi kemampuan itu semakin ke sini semakin berkurang karena adanya pemanasan global ya, suhu meningkat ya. Caranya adalah kita menambahkan komponen
besi atau Fe ke dalam lautan agar bisa meningkatkan kemampuan si fitoplankton tersebut untuk menyerap dari gas-gas rumah kaca tersebut. Makanya kita perlu namanya sistem ocean fertilization. Jadi proses di mana si lautan itu diberikan komponen Fe atau besi untuk bisa meningkatkan kemampuan fitoplankton tersebut menyerap gas-gas rumah kaca. Seperti itu. Baik, masih banyak teknologi yang menurut saya cukup menarik kalau teman-teman ingin pelajari. Ya, silahkan cari ya dan tulis di komentar. Adakah teknologi lain? Dan silahkan isi pada kolom komentar di @link. Link ya. Ya, lanjut. Ya, sekarang adalah untuk materi praktikum ya. Sepertinya ini materi praktikum terakhir dari saya. Selanjutnya ini adalah sebagian dari cross project yang teman-teman harus bisa gunakan ya, manfaatkan. Assessment risiko perubahan iklim di lokasi penelitian yang telah saya bagi. Waktu itu kan saya bagi lokasi penelitian berdasarkan provinsi ya. Silakan gunakan teman-teman untuk mengakses risiko dari perubahan iklim di kota, salah satu kota di provinsi yang telah saya bagikan tersebut. Bisa kok ibu kotanya, bisa lokasi-lokasi atau kota-kota lainnya di provinsi tersebut. Nah, bagaimana mengasesmen risiko perubahan iklim? Ya, sebelumnya kita kenal dulu apa itu risiko. Risiko kan sesuatu yang harus kita tanggung ya. Kalau secara narasi umumnya, risiko yang harus kita tanggung jika kita melakukan sesuatu. Misalnya kita jalan kaki ya, jalan kaki bisa jadi resikonya kita ditabrak oleh motor, ditabrak oleh mobil, atau masuk ke dalam got. Ada risiko-risiko yang muncul di situ. Itu yang disebut dengan risiko secara umum. Sedangkan apa sih risiko itu dikaitkan dengan perubahan iklim? Yaitu di mana di sini ada dua fungsi yang berkaitan, yaitu hazard dan vulnerability, yaitu bencananya tersebut dan kerentanan dari suatu wilayah tersebut menghadapi dari bencana tersebut. Jadi kalau kadang kan beda-beda ya respon seorang saat mungkin dicubit. Ya, ada yang dicubit nggak kerasa, nggak nangis, nggak ngeluh, tapi ada yang cuma dicubit biasa kecil, marah-marah, nangis, ya. Nah, itu respon yang berbeda, itulah yang kita perlu analisis resikonya. Karena seperti yang saya sampaikan, perbedaan respon antara satu orang dengan orang lain saat dicubit itu pun terjadi saat pada kondisi cuaca ekstrim ya. Kalau hujan lebat mungkin di Jakarta dalam 1 jam langsung genangan di mana-mana. Tapi kalau misalnya 1 jam itu jadi mungkin di wilayah yang banyak tutupan vegetasinya, banyak tumbuhannya, ya tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi banjir, tidak jadi apa-apa, karena air hujan itu langsung terserap oleh tanah tersebut. Tapi kalau di lingkungan perkotaan dengan populasi yang tinggi, tentu akan terjadi genangan karena banyak aspal, karena saluran irigasi mampet dan lain-lain seperti itu. Itu yang kita perlu analisis karena setiap daerah punya respon yang berbeda terhadap bencana bencana alam yang terjadi pada wilayah tersebut. Secara umum ya, bahwa risiko itu kaitannya dengan dampak. Dampak itu apakah dampak dari iklim atau dampak dari proses sosial ekonomi seperti itu. Dampak ini atau risiko ini ya itu dikaitkan oleh 3 faktor utama: exposure, hazard, sama vulnerability. Hazard tentu adalah bencana alam ya, bencana-bencana yang dikaitkan kalau khususnya di wilayah kita meteo, bencana-bencana disebabkan oleh faktor-faktor hidrometeorologi. Tapi bisa jadi hazard itu juga dipengaruhi oleh faktor manusia ya, seperti kebakaran, kebakaran itu menjadi salah satu hazard yang bisa disebabkan oleh manusia. Meskipun kita juga tidak memungkiri ada kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam, mungkin karena kekeringan lama-lama lalu terjadi gesekan antar alam-alam, jadi muncul kebakaran yang besar ya. Nah, itu artian dari hazard. Jadi bisa jadi bencana yang bisa menyebabkan kerugian secara material maupun immaterial ya, kerugian jiwa, kerugian harta pada manusia, bisa jadi disebabkan oleh alam maupun bisa jadi disebabkan oleh
manusia. Tapi hazard yang kita ingin ambil pada kaitan di sini adalah hazard-hazard yang disebabkan oleh cuaca dan iklim, seperti itu. Sedangkan exposure itu apa? Exposure ada kaitannya dengan hazard, di mana exposure adalah derajat atau tingkatan, ya, tingkatan dampak yang bisa dirasakan oleh suatu daerah, ya, tingkatan dampak yang dirasakan dari suatu daerah saat mendapati atau saat dikenai sebuah bencana atau bencana hidrometeorologi tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap wilayah memiliki respon atau exposure yang berbeda-beda, ya, tingkatan. Bisa jadi tadi saya sampaikan hujan lebat di wilayah yang banyak tutupan vegetasinya akan memiliki, misalnya hujan 100 mili per jam di wilayah yang banyak tutupan vegetasinya, akan berbeda dampaknya dengan 100 mm di wilayah perkotaan yang ditutup aspal, banyak irigasinya mampet dan lain-lain, ya. Mungkin jadi 100 mm 1 jam di wilayah yang tutupan lahannya banyak vegetasinya tidak terjadi apa-apa, tapi saat di wilayah kota atau dengan populasi yang tinggi menyebabkan banjir. Itu yang kita kenal dengan exposure, ya, tingkatan tingkatan dampak yang terjadi saat suatu bencana mengenai wilayah tersebut, ya. Berbeda-beda tentu setiap wilayah, apakah itu dipengaruhi kelarengan, apakah itu dipengaruhi kepadatan penduduk, apakah itu dipengaruhi dengan sistem drainase, itu bagian dari yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi exposure terhadap suatu wilayah tersebut. Sedangkan vulnerability, ya, kalau tadi kan derajat, vulnerability adalah kerentanan, ya. Yaitu seberapa besar sih suatu wilayah itu sensitif atau, ya, sensitif terhadap sebuah bencana atau rentan terhadap sebuah bencana. Tentu faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan tersebut bisa jadi karena faktor topografinya, ya. Kalau mungkin topografinya jarang, kemiringannya tinggi, lalu banyak pepohonan di situ, itu bisa jadi meningkatkan kerentanan di wilayah tersebut, seperti itu. Kerentanan terhadap bencana di wilayah tersebut. Ya, langkah-langkah untuk menentukan asesmen risiko, ya, kata-kata KPPI menurutnya bukan resiko tapi risiko. Ya, risiko yaitu pertama menentukan formula untuk menentukan risikonya. Ya, pertama adalah rumusannya itu adalah exposure, ya, dikali sensitivitas dikurangi kemampuan adaptasi. Exposure seperti yang saya sampaikan bahwa dia adalah tingkatan atau tingkatan dampak yang bisa diperoleh dari suatu wilayah terhadap sebuah bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Lalu dikali sensitivitasnya, ya, seberapa tinggi sensitivitas suatu wilayah terkena sebuah bencana. Jadi kalau wilayah itu sering terjadi banjir, maka sensitivitasnya semakin tinggi. Tapi kalau jarang, berarti sensitivitasnya semakin rendah. Lalu dikurangi kemampuan adaptasi. Kenapa? Faktor kemampuan adaptasi sebagai pengurang, karena semakin tinggi kemampuan atau fasilitas yang terdapat di wilayah tersebut, maka menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk mengatasi dari dampak tersebut. Maka menjadi faktor pengurang dari resiko. Ini adalah, yang kedua adalah menentukan kriteria pada masing-masing faktor pembobot. Ini sebenarnya contoh saja, ya, ini disesuaikan dengan kelompok masing-masing, diskusikan kira-kira exposure, sensitivitas, kapasitas adaptasi yang akan teman-teman gunakan, ya. Ini disesuaikan dengan tersediaan data di provinsi masing-masing, ya. Data tersebut bisa jadi dari BPS, dari BMKG, dari BNPB. Teman-teman coba gali banyak-banyaknya untuk penelitian teman-teman, dan tidak saklek ngikutin di sini, ya. Sesuaikan saja kalau memang ada datanya, ya pakai data tersebut. Kalau nggak ada, ya gunakan yang ada. Misalnya mungkin di sini kalau banjir, kemungkinan kita dapat, ya, info-info berita banjir mungkin di wilayah tersebut. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita cukup satu kota saja. Satu kota biasanya terdiri dari beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan itu nanti dikaji kira-kira exposure-nya apa? Apakah banjir, apakah banjir biasa, lalu mungkin kekeringan, apakah nanti mungkin polusi udara, gitu. Itu saja yang mungkin nanti dieksplor, ya, teman-teman, tentang bagian exposure. Lalu di sensitivitas, kira-kira apakah cukup dua faktor ini, atau mungkin
bisa yang lain bisa. Itu tergantung teman-teman ya. Mungkin misalnya sensitivitas wilayah tersebut topografinya terlalu curam atau terlalu drainasenya jelek, drainasenya kurang, itu bagian dari sensitivitas. Lalu kapasitas adaptasi, misalnya jalan-jalan apa namanya, irigasinya sudah bagus, ya. Apakah irigasinya sudah bagus? Lalu mungkin fasilitas umum seperti apa namanya, rumah sakit, ya. Lalu mungkin petunjuk atau area kumpul. Biasanya kan kita kalau di wilayah-wilayah rawan bencana biasanya ada papan petunjuk. Nah, itu bagian dari kapasitas adaptasi. Jadi poin-poin di sini tidak saklek ya. Coba kalian nanti teman-teman diskusi kita minggu depan, coba saya pengen lihat hasil teman-teman menentukan kriteria-kriteria pada masing-masing faktor. Bisa jadi satu kelompok dan kelompok lain berbeda, tidak masalah. Tapi sampaikan alasannya dan teman-teman harus mempelajari datanya ada nggak di wilayah tersebut. Ini contoh mungkin publikasi yang saya ambil webnya, teman-teman bisa melihat ya, analisis asesmen resiko Kota Manado apa namanya pada tahun 2000-an seperti itu. Ini cukup simpel dan teman-teman bisa memahami bagaimana sih membuat asesmen resiko di suatu wilayah. Nah, ini setelah teman-teman dapatkan faktor pembuatnya atau faktor-faktor tadi, kriteria tadi, teman-teman bisa pilih, misalnya ini 6, berarti di sini faktornya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. 6. Misal 6. Ini adalah nama kecamatannya Malalayang. Oh, berarti Malalayang itu terjadi 1, 4, dan 6 untuk exposure-nya ya. Exposure-nya terhadap banjir, kenaikan temperatur dan kawasan pesisir. Kawasan pesisir kenapa bagian dari apa namanya exposure? Karena yaitu daerah yang dekat laut tentu punya dampak kuat terhadap kenaikan muka laut. Gitu ya. Jadi ini penting. Nah, nanti teman-teman bikin pembobot seperti ini. Kira-kira Malalayang exposure-nya cuma 3, Sario 4. Wania ada 4, Wenang ini paling banyak, semua exposure ada, 6 seperti itu. Lalu dilihat dari kapasitas adaptasi sebagai faktor pengurangnya ya. Malalayang kira-kira ada 3 ya, ada 3 faktor untuk kapasitas adaptasi. Mungkin ini tergantung teman-teman mau dibuat 3, 2, 1, tapi semakin detail datanya, semakin kuat kita dalam mengasumsikan atau menganalisis risiko perubahan iklim di wilayah tersebut. Lalu sensitivity juga sama, kita teman-teman cari kira-kira ada berapa faktor, lalu kita coba analisis setiap wilayah tersebut. Apakah faktor pertama pada Kecamatan Malalayang ada, kalau nggak ada tidak dicentang. Lalu kemudian teman-teman bisa mengkalkulasi nilainya ya, E kali S dikurangi C, ya, exposure kali sensitivity dikurangi adaptasi. Nilai terbesar ya menunjukkan bahwa risiko wilayah tersebut memiliki risiko perubahan iklim yang lebih tinggi dibanding wilayah lain, yaitu di wilayah Tikala ternyata 14, ternyata yang paling tinggi Bunaken ya, Bunaken yang memiliki dampak tertinggi dari apa namanya perubahan iklim di wilayah Kota Manado. Ya itu saja. Nanti teman-teman jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke WA, dan untuk diskusi tadi, pertanyaan diskusi tadi tolong diisi pada kolom @link. Saya pikir itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya harap teman-teman tetap semangat pada materi terakhir kita, dan pertemuan tetap ada ya, minggu depan masih ada pertemuan untuk membahas tentang cross project teman-teman dalam membuat analisis resiko di beberapa kota di Indonesia tersebut. Itu saja, sekian dari saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Ya, tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.